Hai, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya bermain game mobile menggunakan Asus ROG Phone 5. Saya nggak akan mereview handphone ini secara keseluruhan, saya nggak membahas tentang chipset apa dan yang lain-lainnya. Saya cuma akan cerita pengalaman saya menggunakan Asus ROG Phone 5 ini untuk bermain game mobile, karena emang Asus ROG Phone 5 ini kan ditujukan untuk bermain game atau gaming ya. By the way, Asus ROG Phone 5 ini ada 3 varian. Yang pertama yang reguler, kemudian Pro, ada yang Ultimate. Nah, yang saya pegang kali ini versi yang reguler. Oke, langsung aja saya akan ceritakan pengalaman saya bermain game menggunakan Asus ROG Phone 5. Kalau dari performanya, handphone ini udah oke banget lah. Jadi kalau misalnya kita main game, terus kalah menggunakan handphone ini, kita tuh udah nggak bisa nyalahin, oh handphonenya misalnya macet-macet atau gimana, atau lelet gitu, itu udah nggak bisa. Karena handphone ini mampu memainkan game mobile di grafik tertinggi. Misalnya untuk bermain game Mobile Legends, itu bisa disetting di grafik ekstrim, kemudian untuk Genshin Impact, dia bisa di rata kanan, di high semua itu bisa, dan lancar. Nah, info nih buat teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan ROG Phone untuk bermain game. Jadi di ROG itu kita bisa memaksimalkan performa handphonenya untuk bermain game. Kita bisa atur di modenya. Caranya gampang banget. Nah, di sini caranya teman-teman swipe dari atas ke bawah ya. Kalau misalnya kita di menu awal, di swipe aja, nanti ada pilihan X mode. Nah, kita tekan dan tahan X mode-nya sampai nanti muncul beberapa mode-mode yang ada di Asus ROG Phone 5 ini. Yang pertama misalnya ada X mode. Nah, X mode ini untuk memaksimalkan performa bermain game. Kemudian mode berikutnya ada Dynamics. Nah, di sini kita bisa mengoptimalkan performa untuk dipakai untuk daily driver handphone ini ya. Kemudian Ultra Durable. Ini untuk memaksimalkan penggunaan baterai. Jadi bisa lebih awet, bisa bertahan lebih lama baterainya gitu. Kemudian terakhir itu ada mode Advance. Ini untuk flexible performance setting for all your needs. Oke, kurang lebih seperti itu mode-modenya. Dan kalau misalnya kita emang pengen memaksimalkan performa untuk bermain game, ya kita aktifkan aja yang X mode. Satu hal lagi yang saya paling suka dari handphone ini, yaitu kualitas audionya. Speaker handphone ini bagus banget, nggak sekedar kenceng-kencengan, suaranya empuk dan nggak cempreng. Suaranya bagus, plus layar AMOLED, wah ini handphone bener-bener udah enak banget lah untuk entertain, seperti untuk nonton film, untuk nonton YouTube, Netflix, dengerin musik, untuk main game, ini udah asik lah. Oke, sekarang kita bahas lebih mendetail, kita akan mulai bahas dari desain handphone ini. Nah, menurut saya ini handphonenya agak kepanjangan ya. Kalau untuk main game sih masih oke lah, tapi kalau untuk dikantongin di celana, kayak agak sedikit mengganggu kegedean gitu, ganjel. Terus handphonenya licin banget, gampang melorot, jadi lebih baik teman-teman pasangin case. Sayangnya case bawaannya masih sama-sama licin, jadi lebih baik teman-teman cari case bahan lain yang nggak licin. Kemudian seperti biasa, di belakang ada logo ROG yang bisa nyala, terus ada lubang headphone jack. Ini penting sih buat gamer, jadi bisa menggunakan headset atau headphone saat bermain game, karena headset kebanyakan masih pakai headphone jack 3,5 mm. Terus lubang charge ada di bawah dan di samping. Ini mungkin supaya bisa tetap nyaman bermain game sambil ngecharge dari samping ya. Atau buat headphone Type-C juga bisa di samping, biar lebih PW main gamenya. Tapi kalau lagi ngecas handphone, kayaknya lebih baik nggak sambil dipakai ya. Baterainya 6000 mAh, fast charging 65 watt, ngecas dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 50 sampai 52 menitan. Untuk main game Mobile Legends, satu match memakan baterai kurang lebih 5%. Untuk nonton YouTube, 1 jam di brightness 50% dengan volume 80%. Baterainya berkurang 3 sampai 4%. Oke, sekarang kita bahas kekurangan handphone ini. Selain ukurannya yang menurut saya kepanjangan, kemudian handphone ini licin, ada satu hal lagi yang lumayan mengganggu untuk saya, yaitu suhu handphone ini. Suhu handphone ini gampang panas, terutama saat sedang ngecharge, kemudian saat download, dan saat melakukan perekaman video. Kalau untuk main game setengah jam udah mulai berasa hangat. Tapi tenang aja, untuk masalah suhu yang panas ini ada solusinya. Teman-teman bisa gunakan kipas atau cooler untuk handphone. Tapi ini sebenarnya solusi yang menimbulkan masalah lagi karena kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk beli kipas atau coolernya. Kalau untuk yang versi Ultimate kayaknya itu udah satu paket deh, coolernya sama paket pembelian. Tapi kalau untuk versi yang reguler kita harus
beli manual ya, beli sendiri coolernya atau kipasnya. Ya, kurang lebih seperti itu pengalaman saya menggunakan Asus ROG Phone 5 untuk bermain game. Sensasi seru bermain game bisa lebih maksimal menggunakan handphone ini. Gak ada keluhan sih di performanya, cuman sayangnya ya tadi, kalau dipakai untuk main game 1-2 jam itu udah mulai kerasa panas. Tentunya ini jadi kekurangan ya buat teman-teman yang butuh bermain game berjam-jam, atau mungkin kalian yang butuh untuk live stream game. Jadi terpaksa teman-teman perlu beli kipas atau cooler untuk menurunkan suhu handphone ini. Tapi suhu panas handphone ini juga ada sisi positifnya, terutama buat teman-teman yang sama seperti saya yang nggak bisa bermain game lama-lama karena harus mengerjakan hal lain, tapi tetap pengen bermain game dengan gadget yang terbaik. Ya, Asus ROG Phone ini bisa jadi pilihan. Dan buat kalian yang pengen handphone dengan kualitas audio terbaik, nah Asus ROG Phone 5 ini bisa jadi pilihan, recommended lah buat teman-teman. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share tentang pengalaman saya menggunakan Asus ROG Phone 5 untuk bermain game. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Nah, video saya yang berikutnya saya akan ngetes kamera handphone Asus ROG Phone 5. Walaupun ini handphone gaming, tapi saya udah coba kameranya dan kameranya lumayan bagus hasilnya. Jadi saya tertarik untuk nge-share hasil kameranya ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mempertimbangkan nih handphone gaming, nyari handphone gaming yang kualitas kameranya oke juga. Ya, mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.